Bismillahirrahmanirrahim. Abu Lahab, nama aslinya sebagaimana dicatat oleh Thohir bin Ashur adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Salah satu dari paman Nabi Muhammad SAW. Nama panggilannya adalah Abu Utbah yang diambil dari nama anaknya. Nama panggilan yang lebih dikenal dan dicatat dalam Al-Quran adalah Abu Lahab. Nama ini lebih terkenal karena ketampanan wajahnya yang menyerupai api yang membara. Nama ini juga relevan dalam konteks surat Al-Masad yang membahas ancaman siksaan neraka bagi Abu Lahab menurut Ibnu Ashur. Karena arti lahab sendiri adalah lidah api yang membara tanpa asap. Terdapat kisah tentang Abu Lahab yang sering dibahas oleh para pemuka agama Islam ketika momentum bulan Maulid, yakni tentang dispensasi siksaan bagi Abu Lahab setiap hari Senin. Karena ia merasa gembira ketika mendengar berita kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan kisah ini diriwayatkan di beberapa kitab hadis seperti dalam Sahih Bukhari disebutkan qala urwatu wasuibatu maulatu li Abi Lahab kana Abu Lahab a'taqaha fa arda'at an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam falamma mata Abu Lahab uriyahu ba'du ahlihi bi syarri hibatin qala lahu madza lakita qala Abu Lahab lam alqa ba'dakum ghairu anni sukitu fi hadhihi bi'ataqati suibah. Urwah bin Zubair mengatakan bahwa Suwaibah adalah budak wanita Abu Lahab yang dimerdekakan karena menyusui Nabi Muhammad SAW. Ketika Abu Lahab meninggal dunia, sebagian keluarganya bermimpi didatangi dengan kondisi yang sangat buruk. Mereka bertanya kepada Abu Lahab, "Apa yang kamu alami?" Abu Lahab menjawab, "Aku tidak mendapatkan apapun kecuali aku diberi minum dari ini, atau rongga di bawah ibu jari. Sebab aku telah memerdekakan Suwaibah." Kemudian Al-Jazari juga meriwayatkan kisah ini dalam Jami'ul Usul fi Ahaditsir Rasul dengan menambahkan detail sebagai berikut. Urwah mengatakan bahwa Suwaibah adalah budak perempuan Abu Lahab yang dimerdekakan setelah memberikan kabar gembira kepada Abu Lahab tentang kelahiran Rasulullah SAW. Kemudian ia menyusui Rasulullah. Ketika Abu Lahab meninggal dunia dalam keadaan kafir, Abbas bin Abdul Muttalib setelah masuk Islam bermimpi bertemu Abu Lahab dalam kondisi mengenaskan. Ia bertanya, "Apa yang kamu alami?" Abu Lahab menjawab, "Aku tidak mendapatkan kebaikan sama sekali setelah meninggal dunia, selain aku diberi minum dari rongga di bawah ibu jariku setiap hari Senin karena aku memerdekakan Suwaibah." Dan kisah ini masyhur diriwayatkan oleh beberapa pakar hadis dan pakar sejarah, seperti disebutkan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam Haulal Ihtifal bi Zikro Maulidin Nabawi Asy-Syarif. Di antaranya adalah riwayat Al-Bukhari, Abdul Razak As-Sana'in dalam Al-Musannaf, Al-Baihaqi dalam Dalail, Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah, Ibnu Dabi Al-Syaibani dalam Hadaikul Anwar, dan lainnya. Para ulama fikih juga banyak mengutip kisah ini, bahkan menjadikan sebagai dalil pendukung keutamaan membaca Maulid Nabi. Seperti yang dicatat oleh Asy-Syarwani tentang syair Nasiruddin Al-Baghdadi terkait kisah ini sebagai berikut. Summa dzukira annal hafidh ibn Nasiruddin fi kitabihil al-musamma biwirdis sadi fi maulidil hadi qad sahha anna Aba Lahab yukhaffafu anhu adzabun nar fi misli yaumil isnain li'taqihi Suwaibah sururan bimiladin Nabi sallallahu alaihi wasallam summa ansyada. Al-Hafidh Ibnu Nasiruddin mengatakan dalam kitabnya yang berjudul Wardus Sodi fi Maulidil Hadi, telah sahih bahwa Abu Lahab mendapatkan dispensasi siksaan neraka setiap hari Senin karena telah memerdekakan Suwaibah sebagai bentuk kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau membuat sebuah syair, "Jika orang ini adalah seorang kafir yang tercela dan tangannya celaka di dalam neraka jahim selamanya,
Namun setiap hari Senin siksaan dikurangi baginya karena kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana dengan hamba yang seluruh hidupnya berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid? Kisah ini menunjukkan bahwa betapa berbahagia atas kelahiran Nabi manusia yang paling mulia di semesta alam adalah suatu kebaikan yang kelak akan mendatangkan pahala yang besar dan melimpah. Bayangkan saja sebagaimana syair Ibnu Nasiruddin Al-Baghdadi ini, bahwa Abu Lahab yang namanya tercantum dalam Al-Quran dan jelas bahwa dia dimasukkan ke neraka, masih mendapatkan dispensasi siksaan karena berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad. Lantas, bagaimana dengan kita para pembaca yang budiman, yang senantiasa membaca sholawat kepada Nabi dan bergembira ketika membaca kisah-kisah hidup Rasulullah SAW serta insya Allah meninggal dalam keadaan beriman. Wallahu a'lam bishawab.